Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Quran, ayah, bunda, abang, kakak, teman, sahabat yang baik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga hari-hari kita senantiasa dalam rahmat dan lindungan Allah, dan mudah-mudahan kawan, teman, sahabat tentunya senantiasa dijaga oleh Allah dalam segala aktivitasnya. Ustadz, apa kabar? Alhamdulillah baik. Masya Allah. Ustadz, ini kan ada banyak sekali pertanyaan nih Ustadz tentang kegelisahan yang sering terjadi di dunia anak remaja nih Ustadz. Karena memang namanya anak-anak zaman now ya bahasanya kan. Terus dunia anak-anak remaja ini kan bervariasi ya, karakternya, sikapnya, kemudian setiap orang kan punya ekspresinya beda-beda. Ada yang bertanya, apalagi mereka sudah berinjak dewasa, bagaimana sih caranya nih mengatasi orang yang galau karena apalagi sekarang masalah putus cinta ya? Nah itu pacarnya putus, kemudian dia pusing, bahkan akhirnya kadang nggak makan, nggak minum, ditanyain sama orang, kenapa nggak makan, nggak minum, nggak kasih tahu tuh jawabannya. Ternyata tahu-tahu gini, oh pacarnya diputusin atau dia diputus sama pacarnya. Kira-kira nih Ustadz, obatnya apa sehingga orang-orang yang melakukan hal demikian, yang gelisah karena bukan dekat dengan Allah tapi gelisah karena cinta, gelisah karena pacarnya, apa obatnya nih Ustaz? Jadi kita kembali ke firman Allah saja. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan sekali-kali kamu mengantarkan dirimu untuk dekat dengan perbuatan zina. Masya Allah. Ya, karena sesungguhnya perbuatan zina itu akan mengantarkan dirimu ke tempat yang terpuruk. Ya, konsep tadi yang Ustadz sampaikan, yaitu semua dasarnya karena mereka larinya ke perbuatan yang mendekatkan diri mereka kepada zina. Ya mohon maaf, terkadang anak-anak remaja saat sekarang ini nih, ya pacaran melebihi orang yang sudah menikah. Ya, jadi harusnya nggak boleh. Sebenarnya nggak boleh, sebab dalam Islam itu nggak ada pacaran dalam konteks syariat, itu nggak ada. Masya Allah. Jadi kalau dia ingin hatinya tidak gundah gulana, dia ingin hatinya tidak sepi, dia ingin hatinya supaya tenang, maka jauhi oleh dirinya akan perkara yang dia dekati itu. Mungkin boleh jadi karena ya tadi Ustadz bilang bahwa karena sesuatu yang tidak baik akhirnya juga melahirkan dalam diri kita tidak yang baik juga. Tapi kalau dia buang jauh-jauh itu yang tidak baik, kemudian dia dekat sama Allah, dia minta sama Allah, mungkin pasti Allah juga akan berikan terbaik buat hidupnya gitu ya Ustadz. Ya, jadi mereka salah memahami konsep hidup ya. Konsep hidup ya, karena kalau diputus cinta langsung seakan-akan mereka nggak mau bergerak. Iya betul. Coba bayangin aja Ustadz, putus cinta sudah seperti begitu, dia nggak sedih ketika dia nggak sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya, apalagi dia nggak ngaji dan sebagainya. Harus tinggalin aja. Harusnya ditinggalin. Kalau memang dia baik, ya nanti juga Allah akan datangkan dia. Insya Allah itu pasti. Karena kita semua sudah termaktub dalam Lauhul Mahfuz bahwa kita akan bahagia dengan konsep kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru pertama juga buat teman-teman yang para ikhwam, para akhwat ya kan. Ya sayanglah sama diri kita ya kan. Apalagi akhwat-akhwat yang mulia-mulia ini nggak boleh sampai lelaki yang tidak senonoh atau tidak ini dinikmati dengan yang tidak benar gitu ya Ustaz ya. Harusnya jaga diri baik-baik. Insya Allah pasti Allah juga akan kirim orang-orang yang paling terbaik untuk menemani hidupnya gitu. Kalau dalam Al-Quran kan Allah akan pasangkan laki-laki yang baik dengan perempuan yang baik, laki-laki yang buruk dengan perempuan yang buruk. Masya Allah. Tapi ada konsep dalam kenyataan kehidupan kita, ada seorang wanita yang buruk dipasangkan dengan laki-laki yang baik. Nah, ada maksud dan tujuan. Ada maksud dan tujuan dari Allah. Cara Allah untuk menguji ya, untuk supaya ini dia cara dakwanya dia ya. Masya Allah. Jadi terlepas dari itu semua Ustadz, ya tadi kita kembali ke putus cinta. Ya itu ya saya lebih condong menyarankan untuk ya pahamilah apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan jangan kita dekat dengan zina. Karena sangat bahaya ya. Apapun yang kita lakukan ketika kita sudah mendekati zina, pasti
Karena kecewa. sebenarnya juga sebenarnya setan yang main di sana. Udah jelas supaya setan, udah kita jelas harus dengan nafsunya kita, dengan semua segala yang kita inginkan itu justru cuma hanya sesaat sebenarnya. Nah, enaknya Kalau- cuma sesaat. Berarti obatnya sebenarnya harus kita dekat dengan Allah ya. Harus Dekat dengan Ya, Allah. harus ya. harus. Karena orang yang dekat dengan Allah berarti semua yang dia lihat di depan itu pasti akan Ya, karena Allah sendiri Jauh, menjanjikan, Allah sendiri menjanjikan apa janjinya Allah kepada kita? Ya, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bahwa kalau kita sudah fokus ibadah dengan baik, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, apalagi ini kita dekat dengan ibadah sholat, Masya Allah. maka dia mampu mencegah perbuatan mungkar dan keji ini. Masya Ya. Allah. Jadi bagi ya para ikhwan maupun akhwat, ya, adik-adik kita yang Ada lagi yang baik betul, yang sedang naik ya dengan semangat-semangatnya, semangat tapi posisi semangatnya salah, Ustadz. Masya Allah. Dia tidak tempatkan pada tempat yang Dilandasi dengan ilmu agama yang kuat. harus. Ya. Ya, jadi ini peranan orang tua juga nih, kita harus sampaikan. Mungkin kepada lebih orang ini tua. kali ya Ustadz ya. Untuk cara mengatasi kayak gini memang harus bergaul dengan orang baik, datang ke majelis-majelis taklim, sehingga di sana mengecaslah imannya, dapat ilmu, dapat motivasi dari para guru-guru, sehingga mereka tahu benar bahwa memang ini sangat dilarang, tidak boleh kita dekatin, dan para akhwat juga harus menjaga dirinya baik-baik karena dirinya sangat mulia sekali gitu kan. Jadi saya setuju dengan apa yang tadi disampaikan, sebab Nabi sendiri mengatakan man tasyabba biqaumin fahuwa minhum. Betul. Jadi kalau dia bergaul dengan orang baik, pasti dia baik. Tapi kalau dia bergaul dengan orang salah, dia akan salah. Masya Allah. Tadinya dia tidak pacaran, bergaul dengan teman yang suka pacaran, pasti dia pacaran. Masya Maaf, tadinya dia tidak suka pegang-pegang. Tapi karena bergaul dengan teman, dia ngeliat temannya pegang-pegang, dia pegang-pegang juga. Nah, kalau sudah pacaran, pegang-pegang, apa yang terjadi, Ustaz? Nah, Pegang sambil tetes. nah, ini yang tidak boleh. Kita harus sampaikan ke orang tua supaya Iya, harus. jangan Orang-orang tua juga semudah penting, ya. jangan semudah itu membiarkan anak gadisnya diambil sama laki-laki yang belum bukan mahramnya. Kan kadang Nggak bertanggung jawab Iya. juga sebenarnya. Kan ya. kadang mereka datang, Assalamualaikum Bunda, bisa ngajak si ini nggak, si Iya. Fulan nggak? Oh iya silakan. Nah, ini orang tua juga salah di sini. Akhirnya jalannya 2-3 minggu dapat angin lagi ya. dapat Makin masuk angin, makanya. Masya Allah. Kasihanlah para akhwat yang baik. Kalian orang baik insya Allah. Amin amin. Ya kan Ustadz ya? Insya Allah pasti Allah juga jaga. Allah juga udah siapkan orang-orang yang pilihan untuk menemani kalian insya Allah. Terus Ustadz, kira-kira kesimpulannya apa nih Ustadz? Kesimpulannya sederhana saja. Ya, paksakan diri kita untuk meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Masya Allah. Ya. Jadi kalau kita sudah bersungguh-sungguh untuk memaksakan diri kita meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, kita akan selamat. Masya Allah. Jadi gitu, Ustaz. Di apapun kita harus memaksakan diri kita agar kita dekat dengan Allah, dan juga harus kita ikhlas meninggalkan sesuatu yang memang sangat diharamkan oleh Allah, walaupun itu rasanya enak ya Ustaz ya. Masya Allah. Terima kasih Ustadz sudah menemani kita dan memberikan banyak sekali ilmu. Mudah-mudahan nasihat dan ilmu ini terus memotivasi kita dan kita Amin, bisa amin. amalkan dalam kehidupan kita. Amin, amin, ya Rabbal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.